Cacing sutra merupakan jenis cacing yang sangat populer di kalangan para pembudidaya ikan sebagai pakan alami, baik itu ikan hias ataupun ikan konsumsi. Cacing sutra ini sangat kaya akan nutrisi dan mudah dicerna. Budidaya cacing sutra biasanya dilakukan dengan air mengalir, namun metode tanpa air mengalir juga bisa diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Metode ini lebih praktis dan hemat, terutama jika tidak ada akses ke sumber air yang cukup besar. Dalam budidaya cacing sutra tanpa air mengalir, media yang digunakan memegang peranan penting. Dalam metode tanpa air mengalir, media ini harus mampu meniru kondisi alami cacing sutra, yang biasanya hidup di dasar perairan yang berlumpur. Sobat bisa menggunakan bak plastik, terpal, atau kolam semen kecil sebagai tempat budidaya. Idealnya, kedalaman wadah sekitar 20-30 cm. Gunakan lumpur atau tanah humus yang nantinya berfungsi sebagai substrat di mana cacing dapat bergerak dan mencari makan. Lumpur atau tanah humus adalah pilihan ideal karena kaya akan bahan organik. Isi wadah dengan lapisan lumpur atau tanah humus setebal 10-15 cm. Selain itu, sobat bisa menambahkan pupuk organik untuk memberi nutrisi ekstra pada media. Pupuk ini juga akan membantu memecah bahan organik sehingga lebih mudah dikonsumsi cacing. Meskipun tanpa air mengalir, air tetap diperlukan untuk menjaga kelembaban. Semprotkan air hingga media lembab, namun hindari genangan yang berlebihan. Pilih bibit cacing sutra berkualitas yang sudah dewasa dan siap berkembang biak. Bibit yang berkualitas akan menentukan keberhasilan budidaya. Bibit ini bisa didapatkan dari peternak lain atau diambil dari alam, seperti sungai atau parit berlumpur. Jika memilih bibit dari alam, pastikan untuk membersihkan dan menyaring cacing sebelum dimasukkan ke media budidaya agar terbebas dari kotoran dan kontaminasi. Ciri-ciri bibit yang baik biasanya ditandai dengan pergerakan yang aktif, lincah dan tidak tampak lesu. Cacing sutra yang sehat biasanya berwarna merah cerah karena kandungan hemoglobinnya. Walaupun tanpa air mengalir, kelembaban media harus tetap terjaga agar cacing tidak mati kekeringan. Kelembaban yang cukup akan menjaga cacing tetap aktif, sementara suhu yang ideal mendukung perkembangbiakan yang maksimal. Kondisi ideal untuk budidaya cacing sutra tanpa air mengalir adalah memiliki suhu sekitar 25-28 derajat Celcius dengan kelembaban 70-80%. Itulah sebabnya sobat perlu menyemprotkan air ke permukaan media secara berkala untuk menjaga kelembaban, terutama saat cuaca panas yang menyebabkan media menjadi cepat kering. Jangan lupa juga untuk memberikan ventilasi yang baik untuk mencegah kelembaban berlebih dan menyeimbangkan suhu udara. Cacing sutra memakan bahan organik yang membusuk, sehingga pemberian pakan menjadi bagian penting dalam budidaya. Makanan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak populasi cacing. Pakan cacing sutra dapat berupa bahan organik seperti ampas tahu, dedak halus, atau sisa-sisa sayuran yang sudah difermentasi. Pakan ini harus diberikan dalam jumlah sedikit dan teratur agar media tidak cepat kotor dan berbau. Cara memberikan pakan untuk cacing sutra cukup dengan menaburkan pakan di permukaan media secukupnya. Jangan memberikan terlalu banyak pakan sekaligus, karena dapat mempercepat pembusukan yang tidak sehat yang memicu pertumbuhan bakteri yang bisa merugikan cacing. Berikan pakan setiap 1 atau 2 hari, dan periksa apakah pakan sebelumnya sudah habis sebelum menambahkan yang baru. Dalam budidaya tanpa air mengalir, perawatan lebih mudah karena tidak memerlukan pompa atau filter untuk menjaga sirkulasi air. Namun, kebersihan media harus tetap diperhatikan. Penggantian media secara berkala akan membantu menjaga kualitas tempat tinggal cacing. Jika media terlihat terlalu kotor atau berbau tidak sedap, segera ganti lapisan permukaan media. Selain itu, banyak hewan-hewan yang perlu diwaspadai karena bisa mengganggu media cacing sutra. Semut dan serangga kecil menjadi pemangsa utama cacing sutra serta membawa penyakit. Selain itu, jamur dan bakteri bisa muncul jika kelembaban terlalu tinggi. Terlalu banyak makanan juga bisa merangsang jamur dan bakteri berkembang pesat. Ini bisa dihindari dengan menjaga kelembaban yang tepat dan tidak memberikan pakan berlebihan. Setelah cacing sutra berkembang cukup banyak, panen bisa dilakukan.
Cacing sutra biasanya dapat dipanen setelah 2 atau 3 minggu setelah pembibitan. Cara panennya cukup sederhana, yaitu dengan menyiramkan air bersih ke permukaan media sehingga cacing akan bergerak ke permukaan. Kemudian, cacing bisa diambil dengan saringan atau tangan. Cuci cacing dengan air bersih agar bebas dari lumpur sebelum digunakan sebagai pakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memanen cacing sutra. Sebaiknya, lakukan panen secara bertahap setiap beberapa minggu sekali. Jangan panen seluruh populasi sekaligus. Sisakan sebagian cacing di dalam media agar mereka terus berkembang biak. Setelah dipanen, cacing bisa dicuci dan siap diberikan sebagai pakan ikan. Budidaya cacing sutra tanpa air mengalir memiliki sejumlah keunggulan dibanding metode konvensional, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses air atau peralatan. Salah satunya adalah hemat biaya karena tidak memerlukan pompa dan sistem sirkulasi air. Karena tidak banyak peralatan, perawatan cacing sutra bisa lebih mudah dan sederhana. Cukup memanfaatkan media dan pakan alami. Tanpa sistem air mengalir, perawatan harian hanya berfokus pada menjaga kelembaban dan kebersihan media. Penggunaan bahan organik sebagai media dan pakan alami yang digunakan bisa diperoleh dari sisa-sisa pertanian atau limbah dapur, sehingga pengeluaran untuk pakan bisa ditekan. Budidaya cacing sutra tanpa air mengalir merupakan pilihan yang efisien dan ekonomis, terutama bagi peternak yang ingin mengurangi biaya dan memanfaatkan ruang serta sumber daya yang terbatas. Dengan perawatan yang tepat, hasil budidaya bisa optimal dan memberikan keuntungan yang besar dalam bentuk pakan alami berkualitas untuk ikan. Terima kasih dan selamat mencoba.